Shalom, selamat malam. Bertemu kembali dalam Renungan Malam, edisi 6 Januari 2025 bersama dengan saya, Penetua Milkawati. Doa dan harapan saya, semoga saudaraku semua dalam kesehatan, kekuatan, serta perlindungan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Adapun nas yang akan menjadi dasar renungan malam kita pada malam hari ini terdapat dalam Yesaya 60 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-16. Namun pada kesempatan ini saya hanya mengambil 2 ayat saja pada bagian firman Tuhan, yaitu pada ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua, yang demikian bunyi firman Tuhan. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak terasa kita sudah memasuki tahun yang baru, di hari yang ke-6 di tahun 2025 ini. Mungkin ada banyak harapan serta cita-cita di tahun 2024 yang lalu yang tidak terwujud, dan kita ingin mewujudkannya di tahun yang baru ini. Dan tentunya itu juga tidak lepas dari penyertaan Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita hari ini ingin mengajarkan bagi kita serta mengingatkan kita akan besarnya arti sebuah terang di dalam kehidupan kita. Karena sejatinya kita tidak akan bisa berjalan di dalam kegelapan tanpa adanya cahaya terang yang menuntun kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti juga halnya bangsa Israel pada zaman dahulu kala, di mana Nabi Yesaya memberitakan bahwa akan datang terang Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Bahkan bangsa-bangsa pun berduyun-duyun datang kepada terang itu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini membawa pengharapan bagi bangsa Israel, karena kita tahu bangsa Israel mengalami tekanan, yaitu jajahan, penindasan dari bangsa lain. Bangsa Israel mengalami pembuangan ke Babel pada saat itu, dan pada saat mereka dikembalikan lagi ke Yerusalem, mereka harus berjuang untuk membangun Yerusalem yang saat itu hanya tertinggal puing-puingnya saja. Tetapi dengan kabar bahwa terang Tuhan akan datang, ini membawa secercah harapan bagi bangsa Israel, di mana mereka memiliki harapan dan semangat untuk kembali membangun kota Yerusalem. Dengan kabar bahwa terang yang akan datang inilah yang akan menuntun bangsa ini kepada kehidupan yang kekal. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sejatinya terang itu sudah datang di dalam kehidupan kita. Dan terang yang sesungguhnya itu adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, yang sudah lahir untuk menebus dosa-dosa kita, yang hari kelahirannya baru saja kita rayakan melalui perayaan Natal.
Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jika kita berjalan di dalam kegelapan, tentu akan sulit bagi kita untuk berjalan, karena kita tidak melihat apapun di depan kita. Karena itu kita memerlukan terang. Jika terang itu sedikit saja ada di dalam kegelapan, itu sangat berarti bagi kita, menuntun langkah kita. Apalagi kalau terang itu memenuhi kehidupan kita, kita akan melihat dengan terang benderang jalan di depan kita. Kita tidak terantuk dan tidak terjatuh, karena terang itu yang menuntun kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terang yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus yang sudah lahir bagi kita. Tinggal bagaimana respon kita terhadap terang itu. Apakah kita mau menerima dia di dalam kehidupan kita? Apakah kita mau mengundang dia untuk memimpin hidup kita? Sang pemilik terang itu. Saya melalui firman Tuhan pada malam hari ini mengajak kita semua. Mari kita datang kepada terang itu. Mari di sepanjang tahun 2025 ini, kita mau dituntun oleh terang kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Apapun harapan, apapun cita-cita, apapun yang ingin kita raih di tahun ini, mari kita taruhkan di dalam penyertaan terang Kristus. Karena di dalam terang Kristus, kita beroleh harapan baru, kita beroleh kehidupan yang lebih baik. Karena kita tahu bahwa dengan tuntunan terang kasih Kristus, ini membawa kita ke dalam kehidupan dan keselamatan di dalam kehidupan ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah melalui kehidupan kita, melalui apa yang kita lakukan, kita boleh memancarkan kasih Kristus, sehingga kita boleh menjadi terang bagi sekeliling kita, sehingga orang lain melihat terang itu melalui kehidupan kita tiap-tiap hari. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengakhiri renungan malam ini, kita akan menutupnya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang baru saja diperdengarkan bagi kami, di mana kami mau dituntun oleh terang kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Jikapun kami berjalan di dalam kegelapan, kami mau Tuhan yang menerangi jalan kami, sehingga kami tidak tersandung dan kami tidak terjatuh, sehingga kami boleh melihat jalan di depan kami dengan terang tuntunan kasih Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, di sepanjang tahun yang baru ini, tahun 2025, kami tidak tahu apa yang terjadi di hadapan kami, tetapi kami mau taruhkan semuanya di dalam penyertaan Tuhan, di dalam tuntunan kasih Tuhan. Karena tanpa Tuhan kami tidak mampu berbuat apa-apa. Karena itu ya Tuhan, di sepanjang tahun yang baru ini, kami mau serahkan hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tuntunan penyertaan kasih terang Kristus. Dan biarlah ya Tuhan, hidup dan kehidupan kami juga boleh menjadi terang bagi sekitar kami. Sehingga ya Tuhan melalui kehidupan kami, kasih Kristus dan terang Kristus terpancar dan setiap orang dapat melihatnya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ampuni dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena kami tahu Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Demikianlah renungan malam untuk kita pada malam hari ini. Bertemu kembali dalam renungan malam edisi selanjutnya. Selamat malam, shalom, Tuhan Yesus memberkati.